Halo, salam sehat buat Sobat Pro Sehat semuanya. Kembali dalam acara Kepo, kata expert Pro Sehat. Kenapa sih kita sekali ini menyelenggarakan acara Kepo ini? Ya, karena kita ingin mendukung gerakan pemerintah Indonesia Maju yang mulai diselenggarakan sejak bulan Agustus tahun 2020 ini. Jadi walaupun pandemi COVID-19 belum berakhir, tapi kita tetap harus update ilmu pengetahuan kita, terutama di bidang kesehatan, supaya kita tetap selangkah lebih maju. Baiklah, kali ini kita punya expert yang sangat spesial sekali, seorang dokter tentunya. Dia adalah Dokter Jeff. Halo, Dokter Jeff. Ya, halo Ros. Apa kabar? Baik. Dokter Jeff, gimana kabarnya, Dok? Ya, sehat selalu. Seperti Oke, biasa. baik tentunya ya, Dok ya. Apalagi sebagai Ya, seorang spesialis penyakit dalam ya, Dok ya, tentu harus fit selalu ya, Dok, dalam menangani pasiennya ya. iya benar. Soalnya lagi banyak-banyaknya kerjaan. Oke, betul sekali. Oke, jadi kita perkenalan sedikit ya. Dokter Jeff ini saat ini seorang spesialis penyakit dalam dan praktek di Rumah Sakit Brawijaya, Gandaria, dan Kartini Hospital. Nah, kesempatan kali ini Dokter Jeff ingin membawakan bincang-bincang tentang asupan ya bagi asupan makanan khususnya untuk penderita jantung. Jadi saat ini ya ternyata penderita penyakit jantung itu nggak cuma orang tua ya, tapi juga mulai ada anak-anak muda yang juga terkena sakit jantung ya, apalagi di era generasi milenial namanya ya, Dok ya. Nah, juga ada yang ternyata masih muda-muda udah penyakit jantung. Nah, kita langsung mulai aja nih ya diskusinya bersama dengan Dokter Jeff. Jadi kalau menurut Dokter Jeff nih, Dok, asupan makanan apa Ya, ya yang sebaiknya dianjurkan gitu untuk para penderita jantung khususnya, Dok? iya. Ya, jadi untuk makanan ya, itu biasa kita sebut dengan diet jantung ya dok ya. Jadi diet jantung itu Oke. ada terbagi dua. Yang pertama diet untuk pencegahan jantung yang sifatnya primer atau diet yang kita berikan pada pasien yang belum pernah mengalami serangan jantung atau penyakit jantung sebelumnya. Kemudian yang kedua itu ada diet jantung untuk pencegahan sekunder. Jadi adalah nutrisi atau makanan yang kita berikan pada penderita jantung yang sudah mengalami serangan jantung atau penyakit jantung sebelumnya. Nah, jadi untuk kedua ini terdapat sedikit perbedaan. Nanti akan saya coba paparkan ya dok ya mengenai perbedaannya. Jadi yang pertama untuk diet pada pencegahan jantung yang sekunder ya dok. Jadi ini adalah diet untuk penderita jantung yang sudah mengalami serangan sebelumnya atau dia saat ini sedang berobat untuk penyakit jantung kronisnya. Nah jadi untuk makanan yang dianjurkan itu yang pertama ya adalah perbanyak konsumsi sayuran dan buah-buahan. Itu disarankan lebih dari 200 gram setiap harinya. Kemudian untuk makanan buah-buahan ini dianjurkan sebaiknya hindari yang seperti nangka, duren. Nah itu sebaiknya dikurangi, dihindari, sebaiknya diganti dengan buah lain. Jadi boleh semua buah prinsipnya boleh, namun lebih baik dihindari yang dua macam tadi. Kemudian untuk serat itu dianjurkan sebesar 35 sampai 45 gram per harinya. Nah, ini diutamakan serat ini dari roti gandum atau kacang-kacangan. Nah, seperti itu yang sifatnya alami. Kemudian dianjurkan juga untuk memperbanyak konsumsi kacang-kacangan ya dok ya, yaitu kacang seperti kacang panjang atau juga kacang yang biasa kita makan, kacang mede, seperti itu boleh. Namun sebaiknya tidak menggunakan garam, karena sekarang banyak sekali produk kacang itu yang diberikan garam untuk penyedap rasanya. Nah, kemudian jumlahnya berapa? Jumlahnya itu sebaiknya 30 gram per harinya untuk kacang-kacangan ini. Kemudian selanjutnya adalah makanan yang sifatnya seafood ya, atau dari laut seperti ikan. Itu dianjurkan sebesar 1 sampai 2 penyajian setiap harinya. Nah, ikannya biasanya ikan tuna atau salmon yang lebih dianjurkan karena kaya akan omega 3, ya, di mana omega 3 ini sangat baik sifatnya untuk melindungi jantung atau kita sebut dengan kardioprotektif. Nah, selanjutnya juga sebaiknya dibatasi makanan yang berupa makanan dari hewan darat ya dok ya.
Jadi daging terutama yang dihindari sebaiknya daging-daging dari daging sapi, kemudian daging yang sifatnya daging merah. Seperti itu kita hindari. Disebutkan lebih baik kita mengkonsumsi daging seperti unggas ya dok ya, yaitu daging ayam atau daging bebek, seperti itu masih lebih baik dari segi kandungannya dibandingkan dengan hewan darat lainnya. Nah sebenarnya ada lagi yang lebih baik. Yang lebih baik itu adalah makanan dari laut ya, atau biasanya disebut pescatarian. Pescatarian ini adalah kelompok orang yang hanya mengkonsumsi makanan dari laut seperti ikan, kemudian udang, dan juga berbagai macam hewan laut lainnya. Nah, ini untuk makanan ini sebaiknya memang dikonsumsinya itu bersamaan dengan buah-buahan atau sayur-sayuran. Jadi biasanya kalau di luar negeri itu, di Mediterania itu biasanya mengkonsumsi makanan berupa ikan dan juga sayur dan buah-buahan ini dalam satu sajian yang disebut dengan diet Mediterania. Mungkin dari pemirsa sudah banyak mengetahui ya mengenai diet ini, yang mana ini sudah teruji melalui penelitian memiliki manfaat yang sangat baik untuk jantung dibandingkan dengan diet lainnya. Selanjutnya yang lebih baik lagi adalah makanan yang sifatnya berbasis tanaman atau vegetarian yang kita sering dengar. Jadi memang tanaman mengandung kolesterol juga, namun kolesterolnya sifatnya fitokolesterol ya, atau kolesterol nabati yang sangat baik untuk kesehatan jantung, terutama pada penderita yang sudah mengalami serangan jantung atau ada penyakit jantung. Nah selanjutnya untuk lemak itu sendiri yang perlu dihindari adalah lemak jenuh dan juga lemak trans namanya. Jadi lemak jenuh ini adalah lemak yang biasanya terdapat pada daging merah dan juga makanan-makanan yang digoreng ya, yang biasanya minyaknya beberapa kali dipakai. Nah ini sebenarnya masih boleh asal jumlahnya tidak lebih dari 10% dari total kalori sehari dok. Jadi itu masih boleh. Dan ini dibolehkan namun dengan pembatasan yang lebih ketat pada orang yang sudah mengalami serangan jantung sebelumnya. Jadi kalau misalnya dia belum ada serangan jantung atau masih sehat ya, itu boleh lebih dari 20% untuk lemak jenuhnya. Sedangkan kalau sudah ada serangan jantung sebelumnya atau ada penyakit jantung kronis, itu dibatasi, yaitu kurang dari 10%. Atau bahkan di Amerika, di perkumpulan dokter di Amerika itu dibatasi hingga kurang dari 7%. Nah kemudian yang dianjurkan adalah lemak yang tidak jenuh, yang sifatnya polyunsaturated. Itu contohnya seperti pada minyak ya dok ya, minyak canola itu yang sangat dianjurkan untuk kesehatan jantung. Selanjutnya adalah garam itu dianjurkan kurang dari 5 gram per hari. Kemudian untuk alkohol itu sebaiknya dihindari, dan juga pantangan lain adalah minuman ringan atau soft drink ya dok ya, yang kadar gulanya sangat tinggi, seperti itu. Betul sekali ya, ini jadi menarik sekali ya, ternyata makanan dari laut justru lebih baik dibandingkan makanan daging merah ya dok ya, khususnya untuk para penderita jantung ya. Benar. Nah selanjutnya nih dok, kita mau bahas khususnya untuk yang generasi milenial nih, yang pengkonsumsi boba ya dok ya. Kan banyak yang makan boba sekarang, Thai tea, seperti itu ya dok ya. Nah mungkin dari Dr. Jeff nih ada masukan buat para kaum milenial, asupan makanan apa yang sebaiknya mereka konsumsi untuk tetap bisa menjaga kesehatan jantungnya? Silahkan dok. Oke, terima kasih Dr. Rosa. Jadi untuk milenial ini termasuk dalam golongan yang belum pernah mengalami serangan jantung sebelumnya ya dok ya. Jadi ini masuk dalam diet pencegahan yang sifatnya primer, yang tadi sudah dibicarakan di depan. Nah, jadi untuk primer ini sebenarnya lebih simpel, lebih sederhana. Jadi kita ingat singkatannya yang sering dipakai adalah GGL 415. Jadi yang pertama adalah G-nya itu gula. Jadi gula dianjurkan itu maksimal 4 sendok makan ya untuk sehari. Nah, kemudian untuk G yang kedua yaitu garam. Garam itu dianjurkan 1 sendok teh saja, itu untuk sehari juga. Ini adalah kadar maksimal, di mana 1 sendok teh itu kurang lebih adalah 5 gram, seperti yang tadi sudah disebutkan.
Nah, selanjutnya L yang ketiga tadi adalah lemak atau minyak ya dok ya. Jadi biasanya kita gunakan maksimal itu sebanyak 5 sendok makan untuk lemaknya. Dan memang tadi lemaknya lebih dianjurkan yang sifatnya itu tidak jenuh. Dan kalau misalnya terpaksa menggunakan lemak yang jenuh, itu dianjurkan untuk pencegahan primer ini boleh sekitar 20-30% dari total kalori sehari sebagai pencegahan primer ya dok ya. Namun kalau untuk pencegahan sekunder yang awal tadi itu hanya kurang dari 10% saja yang diperbolehkan. Jadi itu bedanya. Oke, Mbak. Jadi ini ya untuk generasi milenial ya yang pengkonsumsi boba terutama ya dok ya. Tadi dibatasi asupan gula hanya oleh 4 sendok makan dalam satu hari. Baiklah, selanjutnya nih dok. Tips-tips apa nih dari Dokter Jeff ya untuk buat semua yang mendengarkan kepo kita nih untuk menjaga sebagai langkah-langkah kesehatan gitu terhadap jantung kita biar jadi jantung kita tetap sehat nih dok. Langkah-langkah apa yang harus kita tempuh? Oke, baik. Untuk tips-tipsnya sebenarnya sudah sering digaung-gaungkan ya dok melalui berbagai penyuluhan. Mungkin saya memberikan dari Kementerian Kesehatan ya. Yang pertama tadi selain makanan ya pastinya kita juga harus melakukan kontrol teratur ya dok ya, terutama ke dokter, bisa ke dokter umum atau dokter spesialis penyakit dalam yang terdekat untuk dicek biasanya tekanan darah, kemudian kolesterol, kadar gula, dan juga biasanya asam urat itu juga biasanya kita cek. Karena semua itu adalah faktor risiko untuk terjadinya penyakit jantung di kemudian hari. Kemudian juga biasanya kita anjurkan untuk menghindari rokok, terutama sebagai perokok pasif ya dok. Jadi sebagai hindari asap rokok apabila Anda misalnya di lingkungan Anda banyak yang merokok, itu sebaiknya dihindari atau menggunakan masker. Kemudian olahraga secara teratur, dan juga yang terpenting adalah mengontrol stres ya dok ya, karena diketahui stres ini dapat memicu serangan jantung karena termasuk dalam stres emosional seperti itu. Dan yang paling sulit dari semua ini sebenarnya adalah faktor makanan. Nah ya dok ya, jadi karena banyak sekali di kita di jajanan kita ini sangat tinggi sekali untuk kadar gulanya dan juga garamnya. Jadi sebagai gambaran tadi untuk garam itu dianjurkan 5 gram per hari. Itu ternyata banyak sekali di lapangan yang menggunakan garam yang jauh melebihi kadar itu. Dan juga gula. Ya, seperti gula kita ketahui dok dari satu kaleng soft drink itu, ya contohnya seperti root beer yang dikemas dalam bentuk minuman ringan, soft drink seperti itu. Satu kemasan atau satu kaleng yang berisi sekitar 250 ml itu ternyata mengandung 28 gram gula. Wow. Yang mana ini sekali ya dok ya? Benar, ini hampir memenuhi kebutuhan untuk sehari. Di mana kita ketahui untuk gula ini kita sebenarnya untuk wanita hanya memerlukan 25 gram saja. Sedangkan untuk pria kita memerlukan sekitar 37,5 gram. Jadi terbayang apabila Anda wanita khususnya mengkonsumsi satu kaleng minuman ringan itu saja sudah cukup sebenarnya untuk sehari. Wow. Kadar gulanya. Luar biasa sekali ini ya pengetahuan yang sudah disampaikan oleh Dokter Jeff ya. Ini semoga bermanfaat nih ya dok ya, khususnya untuk semua yang mendengarkan kepo kita kali ini ya dok ya. Ini penting sekali ya karena sebaiknya memang kalian tidak hanya melindungi diri sendiri tapi juga lindungi keluarga tercinta dari sakit jantung. Karena sakit jantung ini ya bisa mendadak ya, tadi seperti kata Dokter Jeff tadi bisa serangan jantung mendadak tuh langsung meninggal. Jadi ini sangat berbahaya sekali. Jadi sebaiknya mulai dari sekarang sudah menjaga kesehatan jantung Anda. Dan buat yang sudah mendengarkan, tolong bantu kami untuk like, klik jempol di bawah ini. Terus kemudian subscribe juga YouTube-nya ProSehat. Dan bisa follow IG-nya Dr. Jeff ataupun follow IG-nya ProSehat. Dan bila yang ingin membeli produk kesehatan atau misalnya konsultasi bisa juga chat ke WhatsApp-nya ProSehat di 0811 18 16 800. Oke, sekian dari kami. Sampai ketemu di acara Kepo yang selanjutnya. Terima kasih.